kalau misalkan ada jemaat yang mau berpulang, itu pasti berisik. Betul. Nah, seperti itu. Seperti sudah kulunun. Lucunya nih ada cerita di gereja gitu. Karena gue banyak baca tentang materi-materi seperti itu, gue jadi lebih kecuek. Maksudnya kayak gue balik jam 2 malam atau lewat terowongan, biasa aja gitu. Begal bukan supranatural itu. Berita Iya. Celurit Lumayan ikut begal ada kecil kan? Tapi menurut gua sih salah sih temen lu gitu. Maksudnya walaupun dia pengen nyengin suasana, Ya, karena salah. itu daerah orang ya, Jatuhnya sompral. ngompral, nantang lah. Makanya nyampe di teror gitu. Hah? Wah, Bukan bener. wah, Pakai bener ambulannya kepake. Oke, shalom rekan-rekan yang dikasih Tuhan, juga pemuda-pemudi Gereja Kristen Pasundan yang ada di seluruh Jawa Barat. Welcome home. Disclaimer, ini bukan acara rohani. Bersama gua Bayu Elia, salam kenal semuanya. Selamat datang di salah satu program kita, Obrolan Tanpa Arah. Dan hari ini sudah hadir bareng sama kita Ketua Komisi Pemuda Gereja Kristen Pasundan Jemaat Gunung Putri, Sahat Martua Silitonga. Sebelum kita lanjut ngobrol, gue mungkin akan kasih konteks sedikit untuk audiens ya yang mungkin belum tahu nih kita ini siapa. Jadi teman-teman, kita ini adalah anak-anak pemuda dari Gereja Kristen Pasundan. Bicara soal GKP, Gereja Kristen Pasundan itu apa sih? Mungkin ada dari teman-teman yang tentunya nggak beribadah di GKP masih bingung sebenarnya Gereja Kristen Pasundan itu gereja apa? Apa Gereja Kristen Pasundan itu secara khusus hadir untuk melayani jemaat yang bersuku Sunda? Jawabannya enggak, teman-teman. Secara umum, Gereja Kristen Pasundan adalah sebuah gereja yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Barat. Resmi berdiri pada tanggal 14 November 1934, memiliki bentuk pemerintahan Presbyterian Sinodal, terbagi dalam 6 klasis wilayah, 59 jemaat, dan 24 pos kebaktian. Nah, gitu teman-teman. Sebelum kita ngobrol nih, sebenarnya kita harusnya bareng sama Pak Pendeta hari ini, Tel. Karena kebetulan ada jemaat yang sedang sakit. Kita doain ya teman-teman, semoga siapapun yang saat ini sedang sakit, sedang tidak berdaya, semoga diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sat, gimana kabar lu, men? aduh, puji Tuhan baik nih. Iya. Lu rohani banget, puji Tuhan ya. Iya. Lu baru balik kuliah ya? Baru balik banget banget abis kuliah. ujian gua tadi. Iya, karena kan tadi gue udah disclaimer ya, ini kan bukan acara rohani. Lu boleh ngerokok nih, sumpah. Oh, ini bebas nih. Bebas. Enggak formal nih. Enggak Kayak harus waduh, enggak nih. Iya. Aduh, harus sabar robek juga nih. Kita Aman lagi. rokoknya Aman. rokoknya biar Siap. santai ya. Boleh. Lu nggak mau tanya gitu, kita ngapain di sini? Ini bukan angkot ya. Ini bukan angkot, sumpah. Ini gua masih speechless nih. Ini kok di ambulans sih? Jadi Pak Pendeta itu satu hari ngobrol sama gua. Iya. Dia bilang, Yuk, aku pengen bikin podcast nih yang isinya ngobrol-ngobrol gitu tapi tanpa arah, katanya. tapi harusnya hari ini pertanyaannya tuh gua kasih ke pendeta. Kenapa Pak Pendeta Daryatno itu minta kita untuk ngobrolnya di dalam ambulan? Oh, jadi Gitu lah. permintaan ya? Itu dari memang pendeta. permintaan. Tapi ya secara garis besar ya, kalau menurut gue pribadi, ya banyak sih hal yang bisa kita kupas dari sini. Karena cepat atau lambat kita semua tuh pasti akan ada di ambulan ini. Maksudnya Oh, bisa. akan gitu loh. Benar, betul. Nah, jadi pertanyaan adalah, selama di dunia lu ngapain gitu? Di dunia? Iya, Waduh, selama di dunia lu ngapain? saya lurus-lurus aja sih hidupnya. Lu lurus-lurus Ya, aja. pelayanan gitu. Pelayanan ya? Iya, pelayanan. Oh iya, lu terus gitu. sebentar lagi jadi majelis ya, Teh? Waduh, itu berat itu. Saya juga bingung kenapa bisa jadi Enggak, majelis. serius, gue pengen nanya, ketika pertama kali lu ditawarkan untuk jadi majelis itu, apa yang lu rasain, men? Sebenarnya pas dari kita bicara tentang voting ya, pas dari suara gue banyak kayak, waduh, gue ngerasa nggak pantas gitu. Iya, tapi kita kasih konteks juga ya teman-teman. Jadi di Gereja Kristen Pasundan atau mungkin di gereja lain itu sama ya.
kita itu wilayahnya tuh terbagi jadi sektor. Ada yang Ya, dinamain betul. dengan cara ada penomeran ya. Kalau kita kebetulan Sektor berdasarkan itu- daerah. Jadi misalkan Gereja Kristen Pasundan ini kan adanya di wilayah Gunung Putri ini, Desa Keranggan. Nah, jemaat-jemaatnya itu kan terbagi di beberapa daerah sekitar gitu kan. Kayak ada sektor Ciberem namanya, ada sektor Cikuda, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kebetulan satu sektor sama gua, dan surprisingly dari sekian banyak orang yang capable di daerah gua, lu urutan kedua ya. Keempat sih. Oh, sorry, urutan keempat ya. Tapi tetap gokil sih anjir gitu, tetap gokil. Bahkan kayaknya di sektor gua nggak ada yang milih gua. Berarti gua dianggapnya nggak capable. Ketika lu ditawarin jadi majelis, lu sebenarnya pengen apa enggak? Jujur ya, Jujur aja. masih tawarin ya, bukan sekarang ya. Iya. Disclaimer nih, Heeh. nggak mau. Kenapa? Karena ya mental gue belum siap, gue merasa belum dewasa juga. Gue bilang belak-belakan pas. Jadi tuh ya yang belum tahu tuh kalau misalkan kita dipilih jadi majelis itu kita bakal dikunjungin oleh Pak Pendeta dan juga majelis-majelis, ya petugas-petugas gereja lah. Nah pas gue dikunjungin ya, gue menolak sampai 2 jam, gue nggak mau. Akhirnya ya, waduh, jangan deh, rohani lagi jadinya nih kontennya nih. Iya sih. Ya sebenarnya ya nyerempet-nyerempet dikit nggak apa-apa. lah. Soalnya kan audiens kita kan memang terkhususkan untuk teman-teman di Gereja Kristen Pasundan gitu loh. Tapi ini menarik menurut gua. Jadi gini, apa yang mau coba kita sampaikan itu terutama untuk teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Gereja Kristen Pasundan yang ada di seluruh Jawa Barat ya gitu. Mungkin saat ini banyak nih posisinya teman-teman yang mungkin lagi ditawarin untuk jadi majelis gitu kan. Tapi di sisi lain ya siapa sih yang siap gitu kan? Jujur aja mungkin Betul, siapapun betul. kalau ditanya siapa yang siap, jawabannya pasti enggak. Ya. Karena banyak faktor. Gua rasa orang-orang tua yang memilih lu untuk jadi salah satu majelis yang termuda ya sekarang ya, itu pasti ada alasannya. Ya. Kenapa? Karena lu kan udah cukup aktif dari dulu, ya kan udah cukup aktif. Artinya apa? Lu sudah terbiasa kerja bareng sama orang. Ya, kan? bisa jadi. Terutama bisa di jadi. HRG ya. Jadi HRG itu salah satu komisi ya teman-teman. Nah, kepanjangannya itu Komisi Hari Raya Gerejawi, yang tugasnya tuh biasanya kita bikin acara untuk Natal, Paskah dan lain sebagainya. Jadi nggak bicara soal lu kelihatan ada terus di gereja, tapi benar-benar ngelihat dari setiap acara yang lu buat itu ya kan kebanyakan berhasil ya gitu. Gue bisa anggap berhasil karena bikin acara tuh kan nggak bikin acara di gereja tuh nggak sama kayak lu bikin event di luar. Pertama lu harus bisa memaknai event tersebut, misalkan kayak Paskah ini apa yang dimaknai gitu kan. Lalu lu harus bentuk tim ya kan. Lu harus koordinir, lu harus pikirkan beberapa aspek, contohnya kayak misi, target, budget. Misinya harus seperti apa, targetnya seperti apa, budgetnya ada berapa ya kan. Dan itu bukan perkara mudah gitu loh. Bahkan mungkin orang yang rokok. Oh, harus rokok ya? Oh, boleh rokok? Iya lupa cuy, aduh. Ntar dulu lu siapa? Kok tiba-tiba keluar dari semak-semak aja? Aduh. Oh nggak lupa, aduh. Ya, jadi mohon maaf kita merokok ya. Merokok nggak baik ya, tapi itu balik ke pilihan masing-masing aja. Sebenarnya gula juga nggak baik. Kenapa gula nggak dilarang? Betul. Minyak juga nggak baik. Iya. Bener gak? Sampai situ aja. Sampai itu aja udah. Itu jadi kesehatan ini jadinya. Iya. Enggak, tapi gue lagi bahas Dari siapa? soal yang berhubungan sama majelis dulu. Ini episode pertama, bro. Sabar. Langsung dibungkus cara jangan langsung apa-apa gitu. Gue tahu itu menarik, sumpah memang, tapi nanti ada waktunya. Ya. Tadi gue ngomong sama Itu harga. dari siapa? Dari HRG. Jadi tadi ya balik lagi bikin acara di gereja sama bikin event di luar itu berbeda. Tadi kita harus tahu maknanya, terus juga ada prosesnya. Jadi benar-benar nggak bisa orang yang makasih ya. Makasih Pak Yanti. Yanto. Siapa? Yanto. Ada aja. Waduh. Iya. Ini gara-gara hawanya di ambulan ya, gue jadi agak kaku loh, terus terang jujur aja sih sebenarnya. Beda sih nih. Eh, Beda nih. Gue bisa rada rasain dikit nih. Iya. Dingin habis hujan. Dari siapa? Ya? Aduh jangan Waduh. jadi gini. Ini beda nih. Waduh. Gue mau jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Ada sensor. Nggak boleh. Benar sensor ya?
Jadi jadi di Gunung Putri itu teman-teman ada urban legend ya. Ini sorry gue intermezzo sedikit. Urban legend. Kalau ini kan ambulan nih posisinya gue gambarin dulu ya. Jadi layoutnya gereja kita itu terdiri dari gedung gereja dan bangunan aula. Nah, gereja itu punya ambulan. Ini ambulannya. Nah, setiap kali ambulannya tuh digeser, apapun alasannya, misalkan mau ada event depan aula, ambulannya kita geser dan entah kenapa, mungkin kebetulan ya, gue yakin itu kebetulan. Setiap kali ambulannya digeser, pasti ada jemaat yang berpulang. Gue berharap ini enggak, walaupun tadi gue di awal kan sempat spill ada jemaat yang sakit dan kondisinya itu mengharuskan untuk Pak Pendeta ke sana untuk menemani beliau. Tapi disclaimer kan ini urban legend kan? Urban Urban legend ya. Maksudnya lebih ke ya mitos. Benar. Mitos. Ini kok kaki apa kaki gini nih kaki nih? Nggak apa-apa. Aduh, takutnya nggak sopan. Pedas soalnya. Ini tempat kita duduk sih tempat. Dari jam Lagi maksudnya gini, ini kan benda mati ya. Betul. Jadi ya nggak ada maksud disrespectful juga. Jadi balik lagi ke tema, kenapa sih harus ambulan? Ya itu refleksi sih buat kita semua teman-teman. Jadi refleksi buat kita semua bahwa ya cepat atau lambat kita ini pasti berpulang. Nah ini kan nyambungnya begini. Jangan sampai amit-amit ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk melayani, lalu disia-siakan kesempatan itu dengan semua alasan, lalu akhirnya menyesal sendiri. Ya sebenarnya tugas kita di dunia apa sih? Itu aja. Iya sih. Ya walaupun kita lebih kecondong finansial sih ya, secara manusiawi. Secara manusiawi. Cuman ya balik lagi, gitu. Apa sih yang kita cari di dunia itu sebenarnya? Harta, tahta, wanita, udah pasti cuy. Ini balik lagi pelayanan. Suasananya berubah sumpah sih. Suasananya berubah sih. Kipas ini, angin kipas. Angin kipas ya. Ini kan biar ada sirkulasi udara masuk. Iya gitu benar, positif aja kita. Ini sumpah loh, auranya kok sikonnya jadi berubah begini ya. Gue nggak tahu kenapa nih. Apalagi tuh kira-kira lo ada yang mau disalamin nggak ke teman-teman yang lain gitu loh, biar mereka tuh kenotis gitu loh, teman-teman maksudnya yang dari jemaat gereja Kristen Pasundan lain. Lo kan cukup aktif nih, kalau gue yakin teman-teman sih akan asing sih ngelihat gue gitu loh. Ya kalau untuk salam ke gue ya, kalau gue sih pikirannya jauh sih ya. Ini untuk lebih ke pemuda ya. Oke, lebih ke pemuda. Maksudnya ya pemuda itu kan istilahnya penerus gereja gitu. Makanya kita sebagai pengurus di pemuda lah, ya kita harus benar-benar bertanggung jawab gitu. Asik. Karena apa ya? Karena itu tugas kita juga, tanggung jawab kita juga cuy. Misalkan nggak ada penerusnya pun ngerasa salah. Kalau gue ya, gitu aja sih. Penting jangan sampai kayak negara, boleh nggak sih negara? Iya. Di Amerika lah kalau kita lihat ya. Paling kan di gerejanya orang-orang tua doang kan, yang pemuda tuh nggak ada. Coba lu ceritain dong sedikit gitu kesan-kesannya lu gimana jadi ketua pemuda, dan mungkin ini yang menurut gua penting ya buat jadi poin ya. Ada nggak salah satu permasalahan yang ada di gereja Kristen Pasundan di pemuda, tapi yang ada di jemaat sini mungkin permasalahan yang dihadapi oleh pemuda di gereja Kristen Pasundan Jemaat Gunung Putri mungkin ada yang sama dengan di gereja lain, dan lu bisa sharing gitu loh. Kalau gue sih ya, apa ya, lebih ke cuek sih orangnya ya. Maksudnya cuek tuh ya udah tau lah apa yang akan dihadapi, tau gak sih? Tapi ya lama-kelamaan kayak kebawa perasaan aja gitu, sampai aduh kayaknya ketemu lagi tuh pelayanan gitu. Gue juga nggak bisa bilang ini adalah satu masalah yang cukup common di gereja Kristen Pasundan. Gue nggak tahu ini tuh benar-benar umum apa enggak, tapi memang kita merasakan bahwa gairah teman-teman pemuda untuk bersekutu, apalagi untuk berorganisasi itu sudah mulai menurun di dalam gereja. Betul. Gitu loh. Kayak maksudnya kebaktian pemuda juga udah jarang. Karena gue bicara seperti ini cerminan dari diri gue ya. Kalau di kita itu kan, ini konteks juga ya teman-teman. Jadi ketika seseorang itu belum menikah, itu masih komisi pemuda ya bro ya? Ya nggak sih bro? Betul. Jadi kalau ada yang belum menikah, even usianya udah 40 tahun tuh masih dianggap pemuda ya? Pemuda. Nah,
udah nikah, kalau udah nikah tapi belum punya anak ya udah jadi kaum ibu, kaum perempuan sama kaum pria. Udah. Lu udah kaum pria, lu udah kaum pria. Pemuda masih dia maunya. Iya. Karena nggak mau bikin kopi dia junior dia kaum pria. Iya. Aduh, gue gampang blank nih. Tadi gue lagi nanya apa ya? Tadi gua lagi ya ngomongin kaman-kaman apa ya? masalah Oh iya. pelayanan. Jadi gairah teman-teman pemuda untuk bersekutu dalam gereja, apalagi untuk berorganisasi dalam gereja tuh udah mulai menurun gitu loh. Hal ini tuh sering gue obrolin sama beberapa bapak-bapak atau orang-orang tua yang ada di gereja Kristen Pasundan gitu kan. Nah ini kan jadi salah satu masalah yang sebenarnya cukup serius loh gitu loh. Iya nggak sih, At? Nah, Maksud lu gini, At? Kita nggak bicara dalam waktu dekat ya, kita bicara beberapa tahun ke depan gitu loh. Kalau misalkan sampai teman-teman pemuda kita tuh tidak tertarik untuk berorganisasi di dalam gereja, itu masih terjadi, ya apa kabar nanti gitu sih. nah sebenarnya gue pernah diskusi sih tentang itu. Oke, gimana? Karena kan gue nggak tahu ya masuk ke milenial atau Gen Z, tapi yang dari dulu ada sih masalah mental health ya kalau nggak salah. Ya. Gue gini, gue paham. Mungkin maksud lo perbedaan psikologis antar generasi ya? Nah betul. Oke, gimana? Gue pernah diskusi, apalagi kan belum lama kan COVID ya. Iya, kok. Nah itu kan Udah lama ada sih. dirumahkan kan. Oke. Nah jadi kan orang pada ya apalagi orang-orang yang istilahnya antisosial lah makin banyak dong. Apalagi cuma dari HP, Oh iya, sosial media. jadi secara nggak langsung itu bikin orang-orang jadi antisosial, oke. Iya, gue sih pernah diskusi ya, gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi menurut gue logis aja sih gitu. Jadi Oke. mungkin juga mempengaruhi gitu loh. Kayak biasa nyantai ya kan, Iya sih. bener gak? Ada malah yang gini-gini pemikirannya, mendingan di rumah sekolahnya, Iya. enakan COVID, coba. Wah kalau kita kan, anjir gak punya duit cowok kita cowok. Bener Sebentar, gak? ini kenapa sepi ya? Ini serem loh anjir. Cowok, iya. Kok sepi sih? Kok dibikin sepi sih anjir. Nah, jadi gini ya, kalau gue melihat hal itu ya, perbedaan psikologis antar generasi itu jadi salah satu hal yang Betul. sebenarnya menarik gitu untuk dibahas, untuk didiskusikan. Karena gini, dari awal kita pelayanan kan kita sering dapat omongan dari orang-orang tua tuh gini, kalian tuh nanti akan jadi penerus, akan jadi masa depan gereja lo gitu kan. Oh kalian tuh punya potensi lo, kita dikasih semangat. Jujur ya, pada saat itu gue pribadi yang sekarang ngelihat ngedengar orang tua begitu, sebenarnya gue agak sedih juga. Karena pada akhirnya gue sendiri menyadari bahwa gue pun sebenarnya dulunya adalah orang yang nggak tertarik untuk bersekutu, apalagi buat berorganisasi dalam gereja, gitu. Apalagi dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup gereja ya, yang entah itu umum atau nggak umum. Tapi semua itu pada akhirnya hanya membuat gue hanya jadi alasan gue aja gitu, At. Cuma jadi alasan gue aja buat nggak ke gereja, cuma jadi alasan gue aja buat nggak melayani dengan alasan males lah sama orangnya, ya kan? Banyak itu banyak. Oh males sama pelayan firmannya, males sama pendetanya, males sama si A. Percaya deh, semua orang tuh punya masalah. Semua orang tuh punya masalah, tapi bukan berarti lu doang yang berhak melakukan segalanya. Sebenarnya tuh dibilang teguran juga ini nggak pantas, karena gue juga bukan orang yang sorohani itu gitu. Tapi gue menyadari bahwa memang gue sebagai seorang yang dilahirkan Kristen, yang ada di gereja Kristen Pasundan di Jemaat Gunung Putri, ya gue lahir di sini untuk satu alasan. Dan melayani itu terlepas lu ada dalam satu komisi atau ada dalam organisasi atau tidak, itu lebih ke tanggung jawab, Betul. keharusan, karena lu udah jadi bagian di dalamnya. Ini tuh sesuatu yang menyenangkan loh gitu, buat bisa bareng sama kalian, kita bisa ngabisin waktu, ketawa-ketawa, kita bisa bikin sesuatu. Itu jadi salah satu hal yang paling gue rindukan selama gue kerja jauh ya. Selama gue kerja jauh, kayak ya komunitas kita itu ya teman-teman gereja kita, karena sadar atau enggak, kita tuh udah bareng dari kecil, At. Iya nggak sih? Kayak gue sama lu atau sama teman-teman yang lain dari kita di Pratama, ya kan? Terus apa lagi? Madya, Taruna, terus Praremaja, remaja, terus pemuda. Kita tuh bareng, jir, gitu. Kayak
somehow gue ngerasa deket. Dan ketika gue mungkin pas 2 bulan 3 bulan gitu jauh biasa aja, tapi lama kelamaan kangen Jir. Benar. Kangen gitu, bisa bareng, bisa ngobrol. Apalagi ketika gue udah setua ini, kebetulan teman-teman usia gue udah 28 tahun sekarang gitu. Cuma 30. Hah? 30. 28. Oh, 28. Iya. Oke. Kayak sebagian besar teman-teman gue udah married. Artinya yang ada di komisi pemuda yang teman-teman yang seumuran gue itu udah dikit banget. Iya kan? Udah dikit banget. Nah, terus gue ngelihat anak-anak Gen Z nih. Makasih Yanto. Waduh. Bukan. Makasih kopinya. Next kopi gue segini ya airnya. Padahal kopi gue juga ada. Ini sebenarnya buat Pak Pendeta Daryatno sih. Ya, dan masih ada kopi gue. Ada begitu. Ada ya dibalikin lagi, Cok. Ini kita beda. Iya. Beda, Bro. Posisinya beda, Bro. Jadi balik ke masalah yang ada bahwa ternyata ada beberapa teman-teman yang di angkatan gue tuh sebenarnya buat ke gereja tuh malu, At. Iya, banyak juga. Malu karena udah ketuaan gitu loh. Mending ketuaan ya. Malah ada yang dari kecil loh. Dari kecil nih, dari sama-sama Iya. dibaptis di sini. Diajak, gue sih nggak mau menghakimi ya, maksudnya. Gue malu gini. Maksudnya, aja lu, Cok. Tau gak sih? Ngapain malu? Iya. Gitu aja ya. Tapi gue nggak menghakimi dia langsung kayak gitu, coy. Nggak menghakimi. Kayak anjir lu, masa malu gitu doang sih. Tadi kalau pas berdua serem ya. Jujur gue agak serem tadi, beneran agak iseng. Nggak ada apa-apa. Ada apa, Cok? Itu bahaya. Nggak kan supir. Nggak kan supir maksudnya. Gue tuh baru ini tuh kalau ditutup tuh kelihatan jadi kayak ambulan tuh. Iya, bener. Ada lambangnya, bukan salib nyong, beda. Ada lambang ambulan. Kalau Medis, salib tuh medis, bawahnya medis. tuh panjang. Oh jadi gini, mumpung di ambulan nih, kayaknya pas banget nih kita bahas-bahas hal mistis nih, iya nggak sih? Lucunya nih, ada cerita di gereja gitu. Gimana? Di gereja tuh ada hal-hal mistis. Bagi orang apaan sih gereja? Pas suci gini-gini. Tapi ada, Bro. Ada mistisnya. Ada pengalaman, ya contohnya kayak penampakan, apa gitu. Kerasukan pun ada. Ini gue belum pernah cerita nih kayaknya. Nih, mungkin di sini kan pernah ada yang ngalamin pengalaman serem ya. Tapi Cok, di Kalimantan tuh Lebih. jauh men, seriusan. Jauh. Gue ngalamin teror yang sampai rasanya tuh, gue mati nih hari ini. Teroris. Bukan itu. Gue tuh tipikal orangnya lebih cari alasan yang masuk akal dulu. Lu pernah dengar nggak ada istilah begini? Ketika lu masuk ke gedung yang udah lama, nggak terpakai, biasanya kan ada rasa-rasa nggak enak gitu kan, ya nggak sih? Ada rasa takut, auranya beda. Tapi ternyata katanya, menurut ilmuwan, namanya dia gedung luas gitu kan, kayak gedung gereja ini kan luas. Dia kan bangunannya tertutup, ada gema yang kurang lebih kayak jadi frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendah itu ketika itu keterima ke otak, itu terjadi ketidakstabilan, kurang lebih gitu deh. Paham gak sih maksud gue? Jadi selalu ada penjelasan masuk akalnya gitu kan. Jadi gue tipikalnya, karena gue banyak baca tentang materi-materi seperti itu, gue jadi lebih kecuek. Maksudnya kayak gue balik jam 2 malam atau lewat terowongan, biasa aja gitu. Begal bukan supranatural itu. Berita Iya. Main itu begal anak kecil kan? Via begal. Ini lebih parah ini. Nah, tadi supranatural lu jadi. Gue lanjut ya. Jadi biar serem, biar gue bisa membangun Auranya suasana berkerasa seremnya. Aura- Gue yakin kalau gue udah cerita, lu pasti bakal ikut merasakan. Nah, tapi pas gue ke Kalimantan pertama kali, ini gue gambarin ya, situasi itu gini. Gue dari sini ke Bandara Soekarno-Hatta naik pesawat 2 jam, turun di bandara namanya Bandara Jilikriwut Di Kalimantan. di Kalimantan Tengah. Itu Kalimantan Tengah. Kota. Belum, Pak. Kalimantan Tengah tuh apa ya masuknya? Katingan. Katingan. Iya, Katingan. Kabupaten Pernah Katingan. dengar. Kabupaten Katingan. Lalu dari bandara Jilikriwut kita ke kantor pusatnya itu 15 menit. Nah, dari kantor pusat ke lapangan ke lokasi kerja gua itu kurang lebih sekitar 8 jam.
Jauh. Lewat ikutan. Jalan, awalnya lewat jalan gitu. Itu tuh bawa mobil tuh 80, 90, itu 8 jam. Cepet tuh. Gimana jalannya ngebut lah ya itunya ya. Iya, Panjang terus cepet gitu ya. ngebut gitu kan. Nah, masuk lewat hutan. Pas lewat hutan tuh masih biasa aja lah gitu loh. Kayak ya pada lewat hutan pada umumnya aja lah, nggak ada perasaan takut atau apa gitu. Gue masih excited sama tempat kerja gue yang baru waktu itu gitu kan. Nah, sampailah di area perkebunan kelapa sawit. Masuk nih ke area perkebunan kelapa sawit. Singkat cerita nyampe. Nah, gambarnya gini, mes gua itu posisinya tuh konturnya tuh lebih tinggi dari area sekitarnya. Nah, di atas nih. Jadi dia kayak bukit gitu kan. Bentuknya tuh letter U. Oke. Letter U itu kamar semua. Hmm. Itu kamar semua, di tengah-tengahnya itu ada aula. Di tengah-tengahnya itu ada aula. Jadi kalau misalkan malam Setan mana itu? yang satu kentut, yang satu kita rokok. Gua lanjut teman-teman ya, maaf ya. Nah, jadi kalau pagi ini gua untuk membantu ngasih gambaran ke teman-teman. Kalau pagi kan kabut. Jadi tuh bener-bener kita cuma ngeliat putih doang karena kita konturnya yang paling tinggi mes itu gitu kan. Nah, sekitar hari kedua gue tidur di sana. Jadi posisi mesnya kan tadi gue gambarin gue letter U ya, dan gue tuh posisinya di paling pojok di kamar yang paling pojok. Nah, di sana itu cuman ada gue teman-teman dari Bogor 3 orang tel satu kamar, 3 orang cowok, 1 orang cewek, 1 orang nggak bareng. Yang cewek ini bareng sama tukang masaknya. Lalu ada 1 tukang kebun. Jadi totalnya ada berapa tuh? 3, 4, berenam. Karena waktu itu posisinya bulan puasa, lagi pada mudik semua. Sepi Nah, lagi. ya. Nah, pas hari kedua gue tidur di sana, posisinya itu sekitar jam 11 malam. Zaman 2 kan masih pada senang main Dota tuh. Tahun berapa nih? 2012-an. 12. Iya. Oh, kiamat tuh. Oh, kiamat. Iya. Isunya waktu Mama Lauren. Iya, Mama Lauren juga udah meninggal. Kalau nggak salah kan. Sebelum 2012 dia udah meninggal. Ya kan. Nah, boleh nih gue lanjut. Boleh. Oke ya. Tadi ya karena dia posisinya lagi pada puasa dan mau menjelang lebaran udah sepi. Kita di mes itu cuma ada 6 orang. Nah, jam 11 malam kita lagi pada main Dota, tiba-tiba gue ngedenger suara gong 3 kali. Tapi kayak jauh gitu suaranya. Deng deng deng. Deket tuh kan. Iya, Kalau jauh dekat. Katanya. Iya. Katanya. Lanjut dulu coba. Katanya. Nah, gue dengar suara gong. Gue nanya kan ke teman-teman gue yang lain kan, kayak lu pada denger nggak ada suara gong? Kata temen gue, udah lu bay, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu, kita lagi di tempat orang gitu kan, nggak usah bercanda seperti itu. Bilang enggak, gue bukan dalam konteks bercanda, gue beneran denger ada suara gong gitu kan. Nah, karena waktu itu teman-teman gue udah deh nggak usah diomongin gitu, udah kita kayak biasa aja, kita biasa lagi, kita main Dota lagi apa segala macam. Nah, di atas atap kita kan asbes tuh, kalau ada binatang kayak kucing gitu ya, itu kan kedengeran ya suaranya kayak yang langkah. Itu tuh paham nggak sih, kalau kucing kan langkah kakinya kecil, ini tuh kayak sesuatu yang gede suaranya. Harimau. Nggak tahu. Bisa jadi berisik udah kalau lewat. Iya, kuda kan keteplok gitu, nggak mungkin. Nggak, ini kayak cakar, kayak ada orang yang gitu kan. Yang gores gitu ya. Ada kukunya, ada kukunya. Ada suara kukunya gitu. Gitu. Tapi itu kayak sesuatunya itu besar. Kayak sesuatunya tuh kayak besar gitu. Masaknya dia tuh kayak besar suaranya. Kalau kucing kan pasti kan kecil kan cepat. Ini gede gitu. Lu bisa paham nggak? Suasananya tuh ketika kita dengar itu tuh kayak kita tuh udah tahu, wah ini Nggak bener nih. ini Nggak beres. bukan sesuatu yang biasa nih gitu loh. Ini kayaknya ini sesuatu yang nggak biasa nih, apalagi kan posisi kita udah kamarnya di pojok bertiga dan kita cuma ada berenam gitu loh. Kalau kita lagi ngobrol, lagi kita rame begini mungkin nggak akan kerasa, tapi coba dibayangin ya, segitunya gitu loh. Nah, ada satu teman gue yang mencoba untuk mecahin suasana dengan sedikit bercanda. Woi setan gitu, ngapain lu, berisik lu gitu. Udah serius gitu. Temen gue mau ngomong seperti itu, dan lu tau nggak, itu dia langsung tiba-tiba gini, terus ada suara geraman.
Lu tau nggak pas ketika itu terjadi gue udah mati nih gue malam ini mati nih. Seriusan, itu bener-bener kita bertiga denger. Oh, beda nih gitu orang kan. ini. Serius Tel. Jadi bener-bener terornya tuh bukan cuma sekedar ngintip nongol lepas ini. Kayak kita diteror anjir gitu bener-bener. Wah di situ kita yang tadinya lagi pada nyantai gitu lagi pada cuek, langsung pada kan kasurnya ada 3 tuh di satu mes. Kita ke satu kasur, kita berdoa dengan agama masing-masing. Ya begini. Nyampur lagi. Aduh. Gitu kan kita langsung berdoa. Nah pas kita lagi di satu kasur itu kita lagi berdoa, jendela kita itu kan lampu kamar kita matiin karena kita memang nggak biasa terang kan. Maksudnya kalau enakan kalau malam kan remang-remang kan cahaya laptop gitu, ya nggak sih. Jadi sesuatu yang dari luar tuh pasti kelihatan karena di teras ada lampu. Nggak, dan itu kita semua ngelihat, itu kayak kepala dan itu pelan lewat. Anjir, kayak kepala Cok. lewat bayangan Bayangan bisa. pelan kan? Biasanya kan Pelan, kayak siluet gitu kan. biasanya kan kayak enggak ini pelan gerak Iya, posisi nyamperin apa gimana tuh? Lewat. lewat Wah, anjir. dan ada yang bersenandung. Ada yang bersenandung, tau nggak? Tahu kan bersenandung? Tapi gua nggak tahu dia ngomong apa, tapi bersenandung. Ya sumpah. Kabur. Gabut nanti dia. Iya. Nggak mau kabur kemana, coy, seriusan. Kabur gimana, Ping? Kalau di rumah lu masih mending nggak tahu jalan tuh. Ini kan kemana-mana jauh tuh. Iya. Iya. Ya, dan dari situ gua jadi ya percaya ada Oh. sesuatu yang lain di luar kita ya Iya, gitu. iya. Gua percaya ya. Ya. Iyalah. Iya, bisa jadi. Gitu sih kalau pengalaman gue. Serem nggak? Tapi itu gokil sih, maksudnya pas teman lu cerita, bilang, woi setan berisik, sampai kayak benar-benar ya di notice gitu loh sama Iya, setan iya. itu kan. Benar-benar Dia apa kayak- manggil gua dia- gitu dia kan, kayak ya, notice, nantang dia gitu. kayak notice. Tapi itu jeda waktunya ada nggak usah udah ngomong Langsung. Jadi teman lu saya ngomong nih langsung notice gitu. Iya. Langsung seriusan. Tapi menurut gua sih salah sih temen lu gitu. Maksudnya walaupun dia pengen nyengin suasana, Ya, karena salah. itu dari daerah orang ya, Jatuhnya sompral. ngompral, nantang lah. Makanya nyampe di teror gitu. Hah? Wah, Cuman bener. wah, Pakai bener ambulannya kepake. Ini kan episode pertama kita nih di obrolan tanpa arah. Di ambulan. gini ceritain lagi. Dan ada langsung nih. Serius. Ambulannya seriusan. Belum atuh, besok. besok sehari. Kan pasti wah anjir seriusan, Bro. Dari Panjer. Entar. Enggak. Enggak seriusan. Serius. Serius meninggal. Serius. Bercanda gua. Enggak tahu. Iya masih baru 22 berapa nih? Lihat di grup. 22.30. Ya turut berduka cita ya buat saudara kita Bener, anggota jemaat yang wah anjir bener sih. Sampai beton anjing. Apa nih? Iya benar. Iya, Cuk. Aduh anjir gue liat kanan dia takut, Cok. Emang Kagak. ambulan kalau dipakai. Masalahnya gue yang mindahin, coy, ini ambulannya. Ya itu. udah. Ini kutukan ambulan. Kutukan Cuk. ambulan. gitu. Nggak boleh dipindahin. Nggak boleh dipindahin. Pintu kebuka dikit nah udah jadi masalah. Boleh dipindahin kecuali Kan dia yang sama Kim masak Mimin. sah. Ini nggak apa. Buat ngepasin view, gue cuman mindahin. Udah sama Kim Mimin lu pindahinnya. Mimin. Aman. Karena dia jurunya. Aduh anjing gue bingung lagi mau ngomong apa. Bisa ngobrol. Digas dikit sakit-sakit. Tar dulu ini Kan gini. suasananya. Beliau almarhum itu memang sakitnya udah lama. Tapi jangan gitu dong. Saya tahu. Soalnya gue yang megang nih terakhir. Ya maksudnya kan itu kan urban legend, Urban tapi legend. emang rata-rata tuh pas. Enggak Enggak sih? pernah meleset. Ya sekali 2 kali mungkin ada lah. Bukan nggak pernah meleset juga sih. Enggak. Tapi biar bagaimanapun kita turut bela Turut sungkawa ya berduka cita. Buat keluarga yang buat keluarga yang ditinggalkan. Aduh, gimana nih? Kok jadi beneran nggak ada ya? Wah anjir buat thumbnail banget nih, anjir buat tema banget. Tiba-tiba ada. Oh my god. Wah ini harus tayang nih. Ini jadi tayang nih. Jadi gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu sih ajal kapan. Nggak mudah. Gimana nih, lanjut gimana nih? Udah lanjut lah. Tapi lo ada tau nggak sih ambulan itu di tahun kapan?
Nah itu sebenarnya itu butuh pendeta ya. Sebenarnya tadi enggak, tadi tuh kita tuh ini tuh sebenarnya permintaannya Pak Pendeta mau ngobrol bareng kita tuh di ambulan, karena beliau tuh mungkin mau menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan ambulan, tema-temanya gitu kan. Cuma tadi karena Pak Pendeta harus melayani pada saat masih kritis. Oh iya. Oke. Waduh, si Bapak. Jadi kita udah review Pak sama teman-teman pemuda tadi, udah sempat ngobrol, kami udah sempat ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih Pak Pendeta memilih ambulans untuk jadi tempat ngobrol kita di obrolan tanpa arah episode pertama ini gitu. Di tengah-tengah obrolan kita sempat bingung karena saya pribadi bingung juga nih, kira-kira nih Pak Pendeta nih punya ada hal apa yang mau disampaikan ya. Terus kita sempat ngobrol tentang kita nggak tahu loh teman-teman ya, kita nggak lihat usia muda atau tua, bisa jadi kita cepat atau lambat ada dalam mobil ini. Maksudnya kita bisa berpulang kapanpun. Nah berkaitan dengan hal itu karena sekarang masanya lagi pada mau pergantian majelis, nah teman-teman yang punya kesempatan untuk melayani ambil, karena bisa jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kita lagi ngobrol, lagi bercanda-bercanda, lagi cerita serem juga, tiba-tiba dapat kabar ada yang berpulang dari jemaat kita Pak. Dan juga ada urban legend Pak tentang ambulan ini. Katanya konon kalau ambulan ini digeser, dipindah tempatkan. Kan tadi kebetulan kan saya pindah ini Pak nih, dikit biar posisinya enak kan. Katanya tiap kali digeser tuh biasanya ada yang berpulang dalam waktu dekat. Nah, gimana? Aduh, Pak Pendeta jadi takut. Iya. Iya, kembali sebenarnya perspektif kembali gesper bahwa alam, kalau saya bahasanya tentang Tuhan mengkomunikasikan hal-hal yang dikendakinya, ya dikomunikasikan. Kan media komunikasi itu bisa alam, bisa berbagai peristiwa. Jadi nggak perlu juga dilihat secara mistis dan macam-macam gitu. Nggak hanya ambulan sebenarnya, ya ada kisah-kisah, ya ini bisa dikatakan jadi semacam mitos gitu. Tadi kalau digeser sedikit, itu tandanya. Tapi kalau ada pernah juga dapat cerita, kalau dicuci Pak Pendeta, udah nggak lama-lama gitu katanya. Iya, mana habis diberesin lagi. Ya, kedua terus nanti ada kebetulan kan kita punya peti ya, persediaan peti. Jadi peti itu semacam berisik di dalamnya, walaupun nggak ada isinya apa-apa. Oh ada begitu juga Pak? Ada. Oh jadi kalau misalkan maaf gitu, jadi kalau misalkan ada jemaat yang mau berpulang, itu peti berisik. Betul. Nah, seperti itu. Seperti sudah kulonun, aduh mau masuk gitu. Tapi itu kembali pada konsep berpikir kita. Iya tadi alam, kalau kita boleh menempatkan dalam konteks Tuhan mengkomunikasikan melalui alam tadi. Jadi ya mungkin pemahaman anak-anak sekarang tentang ya alam semesta mendukung, alam semesta memberikan memberikan ya informasi dan lain sebagainya. Jadi ya di tengah dunia digital dengan ilmu pengetahuannya, ya kita nggak boleh lagi terjebak pada ya tadi hal-hal yang dulu-dulu lah mungkin yang mitos dan lain. Bukan sama sekali tidak percaya, tapi kita coba lebih objektif dan seterusnya. Karena memang itu Pak pertanyaannya dari tadi itu kan, kenapa harus ambulan gitu kan dari semua tempat, dan tiba-tiba ada jemaat yang berpulang. Saya curiga Bapak bisa meramal ini. Betul sih, kalau meramal sih tidak sama sekali. Nggak ada pikiran juga berkonotasi pakai ini terus kemudian terjadi. Tapi memang saya ngelihatnya tidak kebetulan. Iya benar. Mungkin kalau bahasa psikologi itu ada insight. Ya kenapa saya pengen banget sih ya mungkin. Dan waktu itu terus di tanggal sekarang, hari sekarang, dan ngobrol dengan beberapa nggak tahu. Oh ya udah biarin deh. Ini karena ini mungkin momen yang pertama, ya jalan aja. Ya tapi ya tadi kembali pada punya apa tuh bahasanya, indera keenam nggak sama sekali, nggak sama sekali. Tapi memang ada insight pengen
Ya ternyata ya sekali lagi bukan kebetulan buat Tuhan rancang semua buat kita seperti ini. Ya benar, jadi sangat konteks gitu ya. Kita ngobrol dalam ambulan, ternyata ada peristiwa kedukaan, dan ya ambulan inilah akan digunakan untuk menghantar jenazah dan seterusnya. Yang tadi kalau tadi teman-teman ngobrol bicara tentang iya kesempatan, nggak ada yang tahu umur. Nggak ada yang tahu umur ya, Nggak Pak. tahu umur siapa kapan Tuhan panggil. Benar, Itu kan benar-benar misteri yang harus terus dihayati. Iya, benar-benar. Ya, tadi kaitannya dengan pelayanan, kesempatan yang berharga. Ya kan kalau kita lihat hidup ini adalah kesempatan, di balik lagu itu kan ada kisahnya kan. Hidup ini adalah kesempatan. Ada anaknya yang belum siap, belum pernah melayani tapi sudah dipanggil Tuhan. Bapaknya mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu dalam banget sih. Ya, itu dalam banget kan gitu kan. Kan mengingatkan pada kita. Selagi ada kesempatan, manfaatkan. Almarhum Pendeta Yanto cerita-cerita dari jemaat mengingatkan ini waktunya. Iya, waktunya kairos, waktunya Tuhan. Seringkali kita ngomong waktu-waktu kita manusia, tapi melalui Pendeta Yanto saya boleh melihat kita harus melihat waktunya Tuhan. Ya Tuhan tadi kesempatan ya kairos itu ya waktunya Tuhan yang harus kita lihat dan kita maknai, bukan waktu kita sebagai manusia kan gitu. Oke. Nah itu yang mungkin menarik juga lo nanti kita bisa lihat tentang kairos lebih dalam lagi, seru. Betul. Ya, jadi ini kayak semacam pengingat untuk kita semua ya Pak ya, bahwa kita dibalik lagi kalau ada kesempatan untuk melayani, ambillah gitu kan, jangan sampai kalau udah ada di sini telat lah gitu kan istilahnya. Tapi memang terus terang aja Pak, ini saya jadi agak kaku Pak ngomong karena suasananya terus terang jujur ya Pak ya, saya agak sedikit agak ke distract Pak, terus terang Pak, karena peristiwa mengagetkan tadi gitu kan, ada salah satu jemaat yang berpulang. Saya jadi pikiran saya jadi kemana-mana juga gitu, apalagi saya juga di jalan, orang tua saya juga di jalan gitu loh Pak. Jadi ada ketakutan gitu loh Pak. Walaupun tadi juga sempat ditakut-takutin juga sama yang lain gitu kan, gara-gara mindahin ambulan. Saya bilang kan memang almarhum ini memang sudah sakit kan Pak. Dari awal memang sudah sakit bro, hey, memang sudah sakit, bukan karena saya mindahin ambulan. Tolong jangan, saya besok ini kerja kalau nggak bisa tidur bahaya. Jadi gitu Pak. Jadi agak sedikit, aduh beda banget Pak suasananya Pak, beneran Pak. Ini agak aduh. Teman-teman gimana, ada yang mau kasih sesuatu nggak? Lalu jangan diem aja. Tadi ngomongnya kemana-mana loh, pas ada Pak Pendeta diem aja. Aduh, Pak Pendeta silakan diminum. Waduh. Ya, tapi ngomong-ngomong Pak Pendeta tuh luar biasa loh. Pagi, tadi sore ya Pak berangkat ya pelayanan ya ke Carriou ya. Pas bareng tadi kamu, Pas bareng tadi. pasan tadi, papasan. Iya. Temu Tuhan. Lah, gimana bro? Jadi ada gunung batu. Terus? Kan Tuhan gunung batu. Mencari Tuhan berarti ya. Bagus bro. Aduh. Carriou kan? Iya. Ya jokes, tapi nggak ke situ konsepnya. Oke, kira-kira gimana Pak Pendeta, ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman pemuda-pemudi Gereja Kristen Pasundan yang ada di seluruh Jawa Barat tentunya? Tadi saya mau kembali yang pertama tadi, pasti ada alasannya. Kenapa sih kita ambil konten tanpa arah ini menggunakan ambulan? Memang banyak dimensi yang bisa dilihat. Yang pertama tadi yang saya bilang cerita keunikan kan ya. Hal yang kedua yang sebenarnya bicara tentang ambulan, kalau kita di jalan-jalan dia tanpa hambatan, enggak saja di jalan tanpa hambatan, dimanapun tanpa hambatan. Oke. Artinya ya kita harus punya keyakinan apapun yang kita lakukan ya hambatan-hambatan bisa dilewati, kita bisa melaju. Kalau selalu depan kan itu tren lain ya, nanti janganlah kita bukan selalu depan, kita pasti di depan. Amin. Itu yang mungkin yang kedua. Yang ketiga ya menurut saya penting juga ya, ambulan selalu mengingatkan tentang hidup.
Yes. Bagaimana hidup ini harus bermakna, harus bermanfaat. Bahkan tadi kalau kita kaitkan pada lagu hidup ini adalah kesempatan, Iya, harus menjadi berkat. Betul. Banyak cara memang bisa menjadi berkat. Ya salah satunya pelayanan dan lain sebagainya. Pekerjaan pun juga bisa harus menjadi berkat dan seterusnya. Jadi konsep berpikir menjadi berkat itu bagi saya bukan dalam hal materi, tapi kehadiran kita menjadikan, kan kita diminta jadi garam, memberikan rasa. Memberikan rasa. Terus bicara tentang mengawetkan. Ya kan, garam itu mesti mengawetkan mengutuhkan apa yang udah baik ini harus kita jaga. Persekutuan harus kita jaga. Nah, bagaimana kita menjaga dan memelihara? Kalau bicara mengawetkan selalu konteksnya kan memelihara tadi. Iya, iya. Menjaga dan memelihara itu yang juga tanggung jawab. Kalau kita lebih luas Indonesia ya kesatuan persatuannya harus dijaga dan dipelihara. Dan kita ada di dalam. Tentang terang, walaupun kita temaram di dalam ambulan, tapi kita harus tetap jadi terang kan gitu. Kita harus bercahaya. Ya, ini di atas Gunung Putri, ya harusnya kalau ada terang di sini orang akan bisa sampai pada Tuhan. Oke. Kita closing, Pak. Oke. Teman-teman, karena sudah sekian jam kita bareng, kita juga udah dapat banyak insight baru dari Pak Pendeta. Terus saya juga pengen mengingatkan buat teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam program ini, baik itu mau isi pujian atau mau ngobrol-ngobrol bareng kita, jangan ragu untuk ngubungin kita melalui link yang tersedia di kolom deskripsi. Let's join the movement by subscribe, comment, and share. Oke, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat sponsor. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Selamat istirahat juga. Tuhan memberkati Tuhan memberkati semuanya. Oke.